Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, serta ikhwan billah, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini ada sebuah cuplikan ya, rekaman yang menarik menurut kami ya, debat atau dialog juga antara seorang Mikana yang ditampol, yang dibungkam oleh seorang Ustadz Zuma. Nah sahabat alhamdulillah, bagaimana statement dari seorang Mikana yang dijawab oleh Bang Cuma? Silakan. Karena dia datang sebagai manusia, secara daging dia manusia sejati, secara roh dia adalah Allah sejati. Nah begini saudaraku, yang mau saya luruskan, tadi kan bilangnya Isa atau Yesus. Nah minta tolong jangan lagi sama-samakan Isa dengan Yesus Kristus, karena Nabi Isa bukanlah Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini oknum yang berbeda. Karena setelah kita baca di dalam Al-Quran, itu kisahnya berbeda sekali saudaraku. Jadi bisa saja nama ibunya sama, atau namanya mungkin hampir mirip, tetapi itu sebenarnya beda. Baik sahabat, alhamdulillah sebelum kita serahkan kepada Bang Zuma ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Nah si Mikana ini meminta bahwa orang-orang muslim itu jangan mengklaim bahwa Yesus adalah Nabi Isa alaihissalam. Dia mungkin hanya tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang sebelah, orang-orang dia, para oten, terlebih khususnya ya para misionaris yang sering mengaitkan bahwa Yesus adalah Nabi Isa adalah Yesus. Mereka seringkali membawa ayat-ayat Al-Quran dan mencocok logikan ya. Seringkali kita mendengar ya yang sering melompong nongol di YouTube itu seperti dulu si MKC itu kan membawa ayat Al-Quran dan menyamakan Yesus adalah Nabi Isa. Juga si Abaudin demikian, dan para misionaris yang lainnya sama seperti itu. Dan ini si Mikana kepanasan ketika Yesus dikatakan Nabi Isa dan ternyata terbukti bukan Tuhan. Baiklah saudara, alhamdulillah mari kita simak bagaimana penjelasan dari seorang Bang Zuma ya, Ustadz Zuma yang membungkam mulut dari seorang Mikana ini. Kalau begitu, kenapa istilah-istilah di dalam Al-Quran diambil? Kalau Isa bukan Yesus, itu poin yang perlu kita pahami bersama. Hak Anda sebagai orang beragama Kristen, tetapi tanggalkan identitas yang diambil dari Quran, baru permasalahan itu selesai. Selama masih digunakan, maka kami Islam akan melakukan ya counter terhadap tuduhan-tuduhan yang berdasar terhadap Yesus, lalu kemudian diambil istilah-istilahnya itu dari Quran. Kalau dikatakan aku dan Bapa adalah satu, lalu kemudian dia adalah Tuhan, itu mustahil. Karena Yesus sendiri mengajarkan dirinya di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. 1 Yohanes 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Tapi Allah itu nggak bisa dilihat, kata Yesus. Bukannya saya so tahu tentang kitab Anda, bukannya juga saya comot-comot. Karena pendeta juga ketika dia mengajar di gereja, atau bahkan dosen S3 ketika mengajarkan terhadap murid-murid teologi, juga dia comot-comot data terkait dengan tema apa yang dibahas, dalil itu yang dia bawa. Materi apa yang diajarkan, dalil itu yang dia bawa. Nah sama yang saya lakukan saat sekarang. Anda mau membahas tentang ketuhanan Yesus, tak kasih dalil-dalil yang membantah ketuhanan Yesus. Anda mau membahas tentang Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, tak kasih dalil-dalil di mana Yesus mengatakan aku bukanlah pencipta langit dan bumi. Ya gitu caranya, polanya. Jadi Anda mau terima, Anda tidak mau terima, ya tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Begitu juga ketika Anda berbicara mengenai Allah, begitu juga ketika Anda berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW. Kami akan melakukan sanggahan terhadap itu berdasarkan dalil di kitab kami. Nah saya juga minta Anda sanggah pernyataan saya sesuai dengan dalil yang ada di kitab Anda. Jangan Anda larang saya untuk belajar, untuk membawa kitab Anda. Kenapa? Karena bukankah dengan pola ini saya membantu Anda untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk? Sementara itu adalah amanat, katanya di dalam Matius 28 nomor 19 nomor 20 itu. Nah sekarang apa yang dijajakan oleh teman-teman Kristen? Kita ini kan agama Syiah. Islam mengajarkan tentang agamanya, Kristen juga mengajarkan tentang agamanya. Nah, dua agama ini kemudian diantaranya menyampaikan konsep agama dengan cara offside, mengambil definisi, mengambil istilah-istilah dari agama lain untuk kemudian menjajakan agamanya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi dia
dialog seperti ini. Kalau kita mau membahas tentang sosok yang datang kepada Bani Israel, yang kemudian mengajarkan kepada Bani Israel menyembah hanya satu Tuhan, Al-Quran sudah final menceritakan itu. Dan kami tidak mengutus seorang nabi, seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Nah, ini kalau saya tanya kepada saudara, tidak mungkin saudara itu akan percaya, siapa sih Allah? Kan gitu polanya. Demikian juga ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah Allah, maka saya pun akan bertanya kepada saudara, mana dalilnya? Kan begitu. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dalilnya ada. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, dengan dalil Yohanes 13 nomor 13, kemudian Bapa adalah satu, kemudian ada juga yang menambahkan akulah guru dan Tuhan dan seterusnya. Nah, untuk membantah itu tidak perlu pakai Quran, pakai dalil dalam kitab Anda sendiri itu sudah terbantah habis itu. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan mencintai segala aspek yang berkaitan dengan Yesus. Bahasanya Anda akan cintai, pola hidupnya akan Anda cintai, pola keberagamaannya akan Anda cintai, konsep agamanya, ajarannya, teori dan prakteknya akan Anda ikutin. Kalau Anda cinta, kalau Anda kasih, kalau Anda percaya kepada Yesus, itu poin. Tapi yang kita lihat sekarang, ya, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, Yesus berseru dengan menggunakan bahasa Ibrani kepada Paulus, Paulus, ya, inilah aku Yesus yang engkau aniaya, dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tapi poinnya kemudian yang tersampaikan kepada saudara menggunakan bahasa Indonesia, original teksnya bahasa Yunani. Apasnya semua konsep yang ada di dalam agama Anda, pembawa agamanya, kitabnya, Tuhannya, konsepnya, semua larinya ke Al-Quran. Nah, inilah yang menyebabkan kita berdialog dan selalu saya mengarahkan. Yesus anak Allah, Allah tiga pribadi, ya tahu? Kitab Anda yang dituliskan Lukas dan tidak pernah bertemu Yesus, Anda sebutkan dengan Alkitab. Paulus yang bukan utusan Allah, Anda sebut dengan Rasul. Inilah yang menyebabkan dialog itu muncul, supaya saya arahkan. Kalau di dalam ajaran agama Islam kita sudah final. Siapa Nabi yang datang? Siapa dia yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah? Al-Quran menerangkan, in huwa illa abdan an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Dia adalah Isa, ya, hanyalah seorang hamba yang diberi nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel, sebagai pembuktian kepada Bani Israel. Nah, karena itulah kemudian ketika saudara mengatakan saya percaya kepada Yesus, ini perlu diluruskan. Kalau Anda percaya, tidak mungkin menjadi Kristen, tidak mungkin. Karena orang yang percaya kepada Yesus itu sudah pasti menjadi pengikut Yesus, dan sudah pasti mereka akan taat menjalankan syariat Taurat. Itu sudah pasti tuh. Karena Yesus pada saat dia datang menjalankan syariat Taurat. Sunat, syahadat, mempersaksikan Tuhan adalah Allah, Tuhan satu-satunya adalah yang mengutus dia, dan dia adalah utusan Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa atau Yesus Rasulullah. Itu yang dipersaksikan. Kemudian dia bersunat, kemudian dia berpuasa, kemudian dia sujud di dalam beribadah, dan seterusnya. Nah, kalau Anda percaya kepada Yesus, kata Yesus, kamu akan melakukan juga apa yang pernah aku lakukan. Begitu hebatnya Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran, dan begitu hebatnya gerakan-gerakan Kristen mengajarkan umat Islam bahwa Yesus adalah Tuhan, umat Islam tidak akan goyah. Tapi ajaibnya, jasadnya, lisannya, perbuatannya, imannya, konsep agamanya menolak tutup aurat, tapi yang dipersaksikan tutup aurat. Itulah Mikanyo. Hebat kan? Mempersaksikan diri mereka itu pakai jilbab, tapi imannya tidak mempersaksikan bahwa aurat itu harus dijaga dalam agamanya. Inilah ciri-ciri orang munafik, inilah ciri-ciri penghuni neraka yang dijanjikan oleh Allah, kekal berpelukan dan berlutut di dalam neraka bersama dengan syaitan.
Kita lihat di dalam layar.